Topik pelajaran hari ini adalah tentang titrasi asam basa. Jadi pengertian dari titrasi asam basa itu sendiri adalah meneteskan larutan standar asam atau basa yang kemolarannya sudah diketahui ke dalam suatu larutan atom atau basa yang kemolarannya akan ditentukan. Jadi dari sini kita ibaratkan ya, misalnya kita mempunyai sebuah sampel dari lab misalnya mau diuji pH-nya, maka contohnya kita ambil sampelnya jus kalengan ya, kita masukkan ke dalam labu elemer di sini, ini jusnya. Karena jus itu kan bersifat asam, maka kita akan menentukan berapa kemolaran asam ini. Untuk melawan si asam, kita tambahkan basa ke dalam alat ini, alat pentiter ini, namanya buret ya. Kita tambahkan basa, maka basa ini sudah harus kita tentukan larutan bakunya, larutan standarnya. Misalnya, ya kan, kita katakan NaOH 0,2 molar. Jadi kita udah tahu NaOH-nya berapa molar. Di sini ada angka-angkanya. Biasanya di atas ini disebut angka volume awal ya. Kemudian kita tambahkan satu tetes demi tetes ke dalam wadah, sehingga nanti akan dicapai beberapa pengurangan volume NaOH yang digunakan. Kita anggap volume akhir, volume 2. Dari sini kita dapat mencari berapa total volume NaOH yang digunakan. Berarti volume NaOH-nya sudah dapat. Dari data volume larutan standar dan molaritas larutan standar, kita bisa mencari nanti ini molaritasnya berapa. Karena di sini kan kita sewaktu memasukkannya kan sudah diketahui, misalnya dimasukkan 20 mili larutan jus yang mau kita tentukan kemolarannya. Jadi itu adalah pengertian dari titrasi asam basa. Jadi digunakan alat titrasi ya, tadi namanya buret. Penambahan larutan standar ini dilakukan sampai mencapai titik ekivalen. Jadi nanti ada istilahnya titik ekivalen. Titik ekivalen adalah titik di mana asam dan basa habis bereaksi. Jadi kalau kita perhatikan, si NaOH mengandung gugus OH, si asam pasti ada gugus H+-nya. Jadi nanti tercapai kesetimbangan antara OH- dengan H+ sama-sama habis. Maka titik ekivalen ditandai dengan munculnya warna pink muda pada larutan dititer. Sebenarnya warna pink muda ini adalah akibat dari penambahan indikator ya. Indikator yang biasanya digunakan untuk asam kuat dan basa kuat, biasanya kita gunakan indikator namanya phenolphthalein, yang ketika di dalam suasana asam dia tidak berwarna, ketika di larutan yang bersifat basa dia berwarna merah muda. Jadi ketika mulai muncul warna merah muda di sini, itu namanya titik ekivalen. Nah, titik akhir titrasi adalah proses akhir titrasi yang ditandai dengan munculnya warna yang larutan dititer. Jadi ketika titik ekivalen, kita tambahkan satu tetes kan, ketika kita menggunakan pengaduk atau kita aduk dengan tangan, maka warnanya masih hilang. Ketika sudah mulai makin lama hilangnya, ketika itu disebut dengan titik ekivalen. Namun ketika titik di mana tetesan tersebut menyebabkan warna merah muda tidak bisa hilang lagi, itu namanya titik akhir titrasi. Jadi biasanya titik ekivalen dicapai terlebih dahulu, kemudian satu tetes berikutnya dicapai titik akhir titrasi. Jadi itu perbedaan secara makna, namun sebenarnya tujuan akhirnya adalah sama, yaitu menentukan berapa volume yang terpakai gitu. Kita lanjutkan ke topiknya yang berikutnya ya. Jadi berdasarkan sifat asam dan basanya, kita membedakan titrasi ini menjadi 4, walaupun yang sering dilakukan cuma 3, yaitu yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, karena titrasi asam lemah dan basa lemah ini jarang digunakan. Biasanya kita menggunakan pentiter itu secara praktek itu yang tetap yang kuat ya. Jarang kita mentitrasi asam lemah dengan basa lemah ataupun kebalikannya. Namun boleh juga kita pelajari sebagai gambaran mengapa hal ini jarang dilakukan. Nanti akan kita bahas dalam profil kurva titrasinya. Jadi untuk memahami bagaimana proses titrasi asam dan basa ini, tentu kita harus kembali mereview apa saja yang tergolong dalam asam kuat, basa kuat, dan lemah. Contoh dari asam kuat, secara beberapa yang paling sering dipakai adalah HCl, H2SO4, HNO3. Di mana kita di sini melihat bahwa ini hanya satu buah, ini dua buah, ini satu buah, akan kita kenal dengan nama istilah asam monovalen, asam divalen, dan seterusnya. Kemudian ada juga basa kuat. Contoh beberapa basa kuat misalnya NaOH, KOH, kalium hidroksida, ya, KOH. Kemudian seperti barium hidroksida, dan ada beberapa lagi. Kemudian asam lemah biasanya asam-asam organik ya, asam lemah
Semisal asam paling yang sering kita kenal ada asam asetat atau asam cuka CH3COH. Kemudian contoh dari basa lemah yang sering kita gunakan adalah NH4OH ya, yang sering digunakan ataupun dalam soal-soal. Jadi ini adalah beberapa contoh asam kuat dan basa kuat yang akan kita lakukan titrasinya. Untuk hitungannya kita menggunakan perbandingan antara jumlah ion H+ dan OH- karena tadi sesuai dengan teori pengertian titrasi asam basa adalah untuk mencapai suatu titik di mana ion H+ dan OH- habis bereaksi. Jadi terjadi ketika kita mencari jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Jadi ketika kita memakai misalnya 10 mili NaOH sekian molar, kita titrasi dengan misalnya hasil akhirnya 25 mili HCl Y molar. Dari sini kita mencari mol OH-nya, atau ini kita ganti dengan asam yang agak berbeda, di valen kita anggap H2SO4 Y molar. Maka jumlah mol H+-nya yaitu dengan cara mencari jumlah H+-nya di sini H2 berarti hanya ada 2 buah, di sini berarti hanya 2. Molarnya Y, volumenya 25 mili sama dengan B, berarti B itu jumlah si OH-nya 1 buah dikali molaritasnya X dikali volumenya 10. Jadi gitu. Biasanya kan kita kalau mencari hubungan mol kan dengan menyetarakan reaksi ya. Misalnya kalau NaOH dengan H2SO4, biasanya kita setarakan NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 tambah H2O. Kita setarakan reaksinya seperti ini. Kemudian dari data NaOH ini kita cari molnya. Berarti molnya adalah 10X. Lalu H2SO4 ini kita cari molnya, yaitu 25Y. Maka kita lakukan perbandingan bahwa mol NaOH sama dengan perbandingan koefisien 2/1 kali molnya si H2SO4. Maka dari sini akan kita cari perbandingan antara X dan Y. Nah, untuk penyederhanaannya khusus untuk titrasi di mana kedua zat habis bereaksi, kita langsung bisa menggunakan rumus ini untuk mempercepat perhitungan. Contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 40 mili larutan ini asam sulfat ya, dinetralkan dengan 60 mili NaOH 0,1 molar. Ditanya berapakah konsentrasi larutan H2SO4. Kita akan kerjakan dengan cara manual, cara biasa dengan menggunakan reaksi mula-mula bereaksi sisa gitu. Kita kerjakan reaksinya, setarakan dulu. Berarti NaOH ditambahkan H2SO4, reaksinya sama seperti yang sebelumnya, menjadi natrium sulfat Na2SO4 tambah H2O. Ingat dalam setiap reaksi kita setarakan, ini Na-nya 2 ya. Kemudian H-nya kita setarakan juga. Jadi nanti jumlah Na, OH, S-nya harus sama semua antara ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian kita perhatikan data yang lengkap adalah data si NaOH 60 mili 0,1 molar. Berarti kita cari molnya si NaOH. 60 dikali 0,1 berarti 6 milimol. Ini datanya dapat. Kita cari molnya si H2SO4. Berarti molnya sama dengan perbandingan koefisien. Angkanya 1 sini per koefisien si NaOH 2 dikali molnya 6. Berarti dapat 3 milimol. Nah, 3 milimol ini sama dengan volume kali molar. Berarti 3 sama dengan volumenya tadi 40 dikali molarnya. Berarti molarnya adalah 3/40. Nah, kita bandingkan dengan cara yang cepat tadi, cara ringkas untuk perbandingan jumlah H+ dan OH-, di mana kita buat sigma H+ sama dengan sigma OH-. Di sini H+-nya ada 40 mili, H-nya ini ada 2 buah, kemudian molaritasnya belum diketahui, NaOH-nya 60, jumlah OH-nya di sini 1, kali 0,1 molar. Maka kita cari M-nya sama dengan 60 kali 0,1 per 80. Hasilnya adalah 6/80 atau kita setengah jadi 3/40. Jadi nampak dari sini bahwa hasilnya adalah sama. Jadi khusus untuk kata-kata soal yang menyatakan tepat dinetralkan atau ada kata-kata titrasi, titik ekivalen, maka kita bisa langsung menggunakan rumus sigma H+ sama dengan sigma OH-. Tidak perlu menggunakan reaksi mula-mula bereaksi dan sisa. Jadi ini adalah cara cepat untuk mengerjakan soal-soal khusus untuk yang bertipe titrasi atau penetralan.
Akan kita lanjutkan nanti di video berikut tentang profil kurva titrasi.